Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Robiato Adawiyah, Guru Ekonomi SMA Negeri 1 Cijeruk. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi pembelajaran Ekonomi kelas 12 IPS semester ganjil. Di video kali ini merupakan materi lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang materi siklus akuntansi perusahaan jasa, yang mencakup sub dari neraca lajur atau kertas kerja, laporan keuangan, dan jurnal penutup. Neraca lajur atau worksheet adalah suatu kertas berkolom atau berlajur yang dirancang untuk menghimpun semua data akuntansi saat entitas menyusun laporan keuangan dengan cara yang sistematis. Sifat neraca lajur tidak formal dan bukan merupakan bagian dari catatan-catatan akuntansi. Neraca lajur merupakan alat pembantu penyusunan laporan keuangan. Berikut adalah bentuk dari neraca lajur atau worksheet yang biasanya digunakan untuk perusahaan besar. Kolom yang terdapat dalam neraca lajur atau kertas kerja. Yang pertama yaitu ada kolom kode akun, kolom nama akun, kolom neraca saldo, kolom penyesuaian, kolom neraca saldo disesuaikan, kolom laporan laba rugi, dan kolom posisi keuangan. Untuk pencatatan kolom neraca saldo dan kolom ayat jurnal penyesuaian, data diambil dari data soal. Kemudian untuk kolom neraca saldo setelah disesuaikan, merupakan gabungan dari neraca saldo dengan ayat jurnal penyesuaian dengan menerapkan rumus mekanisme saldo normal debit kredit. Setelah selesai membuat neraca saldo setelah disesuaikan, dilanjutkan dengan membuat laporan laba rugi dan neraca akhir atau posisi keuangan. Untuk laporan laba rugi, yang dimasukkan adalah data dari akun-akun nominal. Untuk posisi keuangan atau neraca akhir, yang dimasukkan adalah data-data dari akun real yang diambil dari kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Kolom yang terdapat dalam laba rugi yaitu kolom akun nominal, yaitu akun pendapatan dan akun beban. Sedangkan untuk kolom neraca akhir atau posisi keuangan yang diambil merupakan data akun real yaitu kelompok harta, utang, dan modal. Materi selanjutnya adalah laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu laporan laba rugi. Yang kedua, laporan perubahan modal. Yang ketiga, laporan neraca akhir atau posisi keuangan. Berikut adalah bentuk laporan laba rugi. Untuk pembuatannya, laporan laba rugi terdiri dari akun pendapatan dan akun beban, di mana jika nilai akun pendapatan lebih besar daripada akun beban, maka terdapat perusahaan tersebut menjadi laba. Jika nilai dari beban lebih besar daripada nilai akun pendapatan, perusahaan tersebut mengalami kerugian. Setelah membuat laporan laba rugi, tahap selanjutnya adalah membuat laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal. Unsur-unsur pada laporan ini adalah modal awal, laba atau rugi, dan prive. Laba yang diperoleh bersifat menambah ekuitas atau modal, sedangkan rugi dan prive bersifat mengurangi ekuitas atau modal. Berikut adalah bentuk laporan perubahan modal. Tahap selanjutnya adalah neraca atau laporan posisi keuangan. Merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai kondisi atau posisi keuangan suatu perusahaan atau entitas usaha pada satu titik waktu tertentu. Kondisi keuangan yang penting bagi perusahaan yang beroperasi dinyatakan dalam nilai aset yang dimiliki, jumlah liabilitas yang harus dibayar, dan jumlah modal perusahaan.
Neraca menyajikan informasi mengenai nilai aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada suatu waktu. Biasanya, neraca disajikan dalam setiap akhir periode, biasanya akhir tahun, untuk memberi gambaran mengenai perkembangan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan setelah satu periode berakhir. Aset atau harta adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan yang dapat memberikan manfaat ekonomi. Hal tersebut berarti kekayaan yang tidak memberikan manfaat ekonomi bukan merupakan aset dalam pengertian akuntansi. Aset dapat berupa bangunan, mesin, kendaraan, perlengkapan kantor, dan lainnya. Ketika perusahaan didirikan sebagai entitas tersendiri yang terpisah dari pemiliknya, entitas tersebut harus memiliki aset. Berikut adalah bentuk dari laporan posisi keuangan atau neraca. Bisa dibuat dalam bentuk stafel ataupun dalam bentuk skontro. Tahap terakhir dari siklus akuntansi perusahaan jasa adalah membuat jurnal penutup. Pengertian dari jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun nominal, yaitu akun pendapatan dan akun beban. Dalam jurnal penutup, akun prive merupakan akun yang digunakan untuk mencatat adanya penarikan atau pengambilan modal yang dilakukan selama periode yang bersangkutan. Pada akhir periode atau pada akhir tahun, perkiraan tersebut juga harus ditutup atau dipindahkan ke perkiraan modal dengan jurnal penutup. Berikut adalah bentuk dari jurnal penutup, terdiri dari tanggal, nama akun, kolom debit, dan kolom kredit. Jurnal penutup merupakan bagian dari proses atau tahap tutup buku. Dengan adanya jurnal penutup, akun nominal akan bernilai 0 pada periode selanjutnya, sehingga dapat diketahui kinerja perusahaan secara tepat dalam setiap periode akuntansi pada suatu perusahaan. Demikian video materi pembelajaran siklus akuntansi untuk kelas 12 IPS. Terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.